Masih di surat Al-Baqarah ayat 212. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zuyyina lilladzina kafaru. Zuyyin artinya tazyin ataupun zinah, dihiaskan. Karena dihiaskan dasarnya tidak baik tapi kelihatan baik, itu makna hiasan. Dihiaskan sesuatu yang tidak baik kelihatan baik. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dihiaskan untuk orang yang kafir. Ini yang dimaksud adalah kafir ahli Makkah. Sampai termasuk yang kafir-kafir sekarang sama. Zuyyina lilladzina kafaru. Dihiaskan untuk orang kafir al-hayatud dunya, akan kehidupan dunia. Nah, itu orang kafir. Kehidupan dunia yang pada dasarnya hina. Dunia sendiri diambil dari kalimat dana. Dana yang berarti dunia artinya rendah. Dunia artinya rendah. Kalau kita cek dani artinya manusia yang rendah, yang hina. Dani, dunia artinya sesuatu yang hina, yang pada dasarnya. Tapi hina dihias untuk orang kafir menjadi bagus. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Cuma al-hayatud dunya yang dimaksud semua yang disenangi oleh nafsu di dunia dan tidak ada efeknya ke akhirat. Nah, itu dunia. Artinya harta, anak, istri, perempuan, dan semua itu yang tidak membuat kebaikan untuk akhirat, semua dunia. Sedangkan sesuatu yang disenangi oleh tabiat manusia di dunia tetapi menjadi penyebab untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, itu hasanah. Bagian dari Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah, harta ataupun anak, istri yang disenangi oleh jiwa manusia, dan itu menjadi sebab untuk kebaikan di akhirat. Bagus, anak, dengan anak yang kita didik sehingga baik, menjadi investasi kita setelah kita meninggal. Anak tidak jadi anak kita setelah kita meninggal ngerebutin harta warisan. Nggak pernah terbayang untuk mendoakan bapaknya. Nah, ini anak, bukan anak dunia ini. Tapi kalau kita punya anak, yang anak itu kita didik, yang sampai dia setelah kita meninggal menjadi yang berdoa, yang tidak pernah putus mendoakan kita, yang selalu membaca Al-Quran, salat malam, dan diniatkan pahala untuk kita sering bersedekah, niatkan pahala untuk kita sering wakaf, niatkan pahala untuk bapaknya. Nah, ini anak ini bagian hasanah dunia. Nah, ini bukan dunia, walaupun nampaknya dunia, tapi berhakikatnya itu adalah akhirat. Begitu juga harta ataupun nikmat-nikmat yang lain yang ada di dunia yang menjadi sebab untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Nah, itu bukan dunia. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Ini kehidupan dunia menjadi hiasan untuk orang kafir. Walaupun tak di hari kiamat, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'ul ghurur.
Kehidupan dunia ini cuma kesenangan tipuan, kesenangan mata ini sesuatu yang menyenangkan, tapi tipuan kayak apa sih namanya yang kelihatan berbentuk air, seperti itu. Misalnya di ayat yang lain Allah katakan alladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a. Orang kafir itu amalan mereka di dunia seperti hanya sarap. Sarap itu apa yang kayak air di jalan itu, Pak. Kalau lagi panas. Itu seperti itu. Kita lihat di jauh kelihatan air. Kasarabin biqi'atin, subhanallah, perumpamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika membuat sebuah perumpamaan tepat. Alladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a. Itu amalan orang-orang kafir seperti ibarat yang kayak apa sih namanya? Fata morgana. Ibarat itu. Yang yahsabuhu dhama'anu ma'a. Kalau orang lagi haus, pasti menyangka itu air. Oh, air, haus. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Sampai dia mendatangi tempat yang dianggap di situ air, lam yajidhu syai'a, enggak mendapatkan apa-apa. Itulah perumpamaan orang kafir. Perumpamaan dunia wa mal dunia sesuatu yang kita anggap ketika apa namanya dihiaskan untuk orang kafir sehingga mereka mencintai dunia. Cinta dunia. Yang subhanallah kebanyakan orang kafir cinta dunia tapi enggak pernah menikmati. Na'udzubillah. Hartanya triliun di bank. Tetapi makannya kerupuk. Ya subhanallah. Harta triliun di bank, tidurnya enggak boleh di kasur. Makan enggak boleh makan, nasi enggak boleh makan. Subhanallah. Ketika Allah menguji sebagian dari manusia yang kufar terutama, harta banyak tapi nasi enggak boleh makan. Terus makan apa saja? Makan kentang, udah kayak apa namanya, makanan pokoknya kentang. Seharusnya nasi. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Dihiaskan untuk orang kafir akan kehidupan dunia. Arti dihiaskan, dasarnya kehidupan dunia ini rendah, hina. Malahan disebutkan kalau misalkan harta dunia ini memiliki harga di sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang kafir tidak diberikan seteguk air pun. Kalau misalkan berharga, misalkan dunia ini sangat berharga, memiliki harga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang kafir tidak bakal diberi seteguk air pun. Tapi tidak, artinya itu tidak ada harga. Kalau misalkan kita punya barang yang tidak memiliki harga, bagi-bagi aja sudah, biarin lah, enggak butuh saya. Ini kenapa kita mau bagi-bagi ke siapa saja, mau orang yang kita senangi, mau yang tidak kita senangi, karena itu benda yang tidak ada harga. Misalkan kita punya daun, ya daun yang enggak ada harga, daun kita petik daun, itu kita kasih ke siapa saja, mau ke kawan, bukan kawan, semua kita enggak ada harga. Tapi kalau sesuatu yang memiliki harga, enggak, itu khusus ke orang yang cuman orang-orang yang kita cintai. Cuman ke orang-orang yang kita cintai akan kita berikan sesuatu yang berharga. Yang mana itu? Yaitu akhirat. Surga Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberikan ke sembarang orang. Harus manusia-manusia yang sudah disaring. Sudah disaring berapa kali sampai meninggal dalam keadaan beriman. Inilah orang yang layak untuk mendapatkan surga. Sedangkan kehidupan dunia enggak perlu saring. Mau baik, mau enggak baik, semua dapat. Disebutkan itu tadi, kalau misalkan dunia ini memiliki harga walau apa namanya seharga sayap nyamuk. Sungguh orang kafir tidak diberikan seteguk air pun. Tapi tidak, artinya dunia tidak ada harga. Sehingga kalau kita lihat sekarang yang kaya siapa? Kebanyakan yang kaya orang kafir. Kalau kita cek di Indonesia, kebanyakan yang kaya hampir semua orang kafir. Artinya itu sebagai bukti bahwa dunia ini hina sehingga diberikan ke siapa saja oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi semua itu hiasan. Arti hiasan tidak dinikmati. Tidak dinikmati. Tidak dinikmati. Uang banyak tidak dinikmati. Artinya hiasan. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dihiaskan untuk orang kafir akan kehidupan dunia, fa'habbuha. Sehingga mereka mencintai kehidupan dunia. Ini yang bahaya. Fa'habbuha di sini yang bermasalah. Kalau misalkan kita diberikan dunia tapi tidak cinta, bagus. Betapa banyak dari ulama salihin yang diberikan kekayaan tapi mereka tidak mencintai dunia. Artinya uang masuk, uang keluar enggak pernah tidak ada perbedaan. Masuk uang dengan keluar uang enggak ada beda. Malah Syekh Syarawi pernah ditanyakan, itu kapan seorang bisa mengetahui kalau dia dicintai Allah? Salah satu sebabnya ketika ada datang orang yang meminta lebih senang dengan datang orang yang ngasih. Itu baru, itu tanda dicintai Allah. Ketika orang yang datangnya ngetok pintu, misalkan yang ngetok pintu yang meminta lebih dia senangi dibanding yang datang yang ngetok pintu tujuan dengan pengen ngasih. Ini baru. Ini yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak. Orang kafir fa'ahabbuha, mereka mencintai dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Ini semua yang terjadi di zaman sekarang. Yang pertama, orang kafir dihias oleh Allah sehingga senang mencintai dunia supaya dikumpulkan harta. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menghina ke orang-orang yang beriman. Mereka sudah kaya kemudian menghina muslim. Ini yang terjadi sekarang. Jadi jangan heran ketika orang kafir mengatakan muslim fakir semua, fakir miskin, muslim fakir. Ini sudah terjadi dari dulu. Emang seperti itu sunnatullah seperti itu. Jangan heran, Ustaz, kita kasihan muslim ini dihina terus karena fakir. Dari zaman Rasul dihina terus. Terus ada lagi zaman yang terbaik dibanding zaman Rasul? Tidak ada. Khairul quruni qarni, kata Rasul. Kurun yang paling baik adalah kurun di saat Rasulullah hidup. Abad di saat Rasulullah hidup, itu abad yang terbaik. Tapi di saat itu kehidupan kufar Quraisy sama seperti kufar sekarang, sama. Yang namanya kafir dan seperti itu. Mereka diberikan dunia oleh Allah sebagai hiasan dan kemudian menghina muslimin. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menghina orang-orang yang beriman, li faqrihim, karena fakir. Karena ini namanya beriman fakir. Walaupun yang pada dasarnya kaya miskin tidak ditentukan oleh keimanan. Maka di sini kaya miskin tidak ditentukan oleh keimanan. Makanya banyak orang kufar biasanya Nasrani enggak mau masuk Islam, ini anggapan ini. Kamu masuk Islam, ya kan, orang kufar pengen mualaf masuk Islam. Pasti yang pertama yang akan dihadapi ini nih, sunnatullah yang halal. Kamu masuk Islam, mau kafir, mau fakir, mau miskin. Jadi diancam seolah-olah kalau masuk Islam pasti fakir, pasti miskin. Padahal tidak, banyak orang Islam yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan kata kaya miskin itu pemberian Allah. Kadang-kadang dikasih kafir, kadang dikasih ke mukmin, semua. Pemberian Allah yang Allah tidak membedakan antara kufar dan muslim, fasik dan yang bukan fasik. Jadi orang semakin jahat semakin bertambah harta, semakin jahat semakin bertambah harta. Subhanallah. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan kufar itu semua menghina orang-orang yang beriman karena fakir. Seperti contoh yang fakir itu Bilal, seperti Sayyidina Bilal kalau di zaman Rasul, dan seperti Sayyidina Ammar, dan seperti Sayyidina Suhaib. Ini sebagian sahabat-sahabat yang miskin yang dihina oleh orang kafir saat itu. Makna wa yaskharuna minal ladzina amanu ay
yastahzi'una bihim wa yata'alawna 'alaihim bil ma'. Mereka mengejek ataupun menghina orang-orang yang mukmin tadi. Wa yata'alawna bihim, mereka menganggap dirinya tinggi. Alaihim bil ma', karena harta. Jadi seseorang yang menganggap dirinya tinggi karena harta sama seperti orang kafir. Artinya salah satu sifat kriteria orang kafir adalah manusia yang merasa tinggi dengan banyak harta. Jadi ketika banyak harta merasa dirinya tidak boleh rendah lagi, harus dihormati gara-gara harta. Harus orang lain semua harus tunduk. Ini ciri-ciri orang kafir. Bukan berarti dia kafir, tidak, tapi dia memiliki ciri-ciri orang kafir yang disebutkan dalam ayat. Karena sifat orang kafir dasarnya dia menghina mukmin ketika mukmin lain fakir. Ketika ini mukmin lain fakir, ketika mukmin yang miskin dia hina. Ini berarti sifat kufur. Itu salah satu sifat kafir. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Sekali lagi jangan heran ketika ada kufar yang menghina muslim karena fakir. Memang dari dulu sudah seperti itu. Terus bagaimana? Biarin. Karena tujuan kita hidup bukan sampai abadal abidin dunia. Bagaimanapun fakir di dunia ada batasnya. Selesai fakir meninggal keadaan beriman, aman, surga. Yang saat itu baru kehidupan yang tidak ada batas lagi. Enggak ada lagi pertanyaan kapan. Enggak ada lagi pertanyaan kapan sebenarnya. Kalau sekarang masih ada pertanyaan kapan. Kapan ini? Terus kapan itu? Kapan? Ntar ada lagi pertanyaan yang paling ujung, kapan mati? Sudah, kapan mati? Di akhirat enggak ada lagi, sudah. Surga, setelah surga ada lagi kapan? Ini kapan? Kapan mati? Enggak ada lagi. Habis. Kalau ke surga, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Allahumma ij'alna min ahlil jannah. Fariqun, satu golongan di surga, satu golongan di neraka. Sudah selesai di akhirat. Allahumma ij'alna min ahlil jannah. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka menghina orang mukmin, tetapi kata Allah ini yang jaminan dari Allah. Ini yang perlu digarisbawahi. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Ini yang benar. Dan orang-orang yang bertakwa. Arti taqaw di sini artinya bertakwa, bertakut kepada Allah dengan menjauhi syirik, menjauhi kafir. Artinya tetap istiqamah dengan Islamnya walaupun fakir. Ini walladzina taqaw. Dan orang-orang yang bertakwa. Bertakwa yang dimaksud di sini adalah menjauhi syirik. Artinya istiqamah dengan Islamnya. Malahan orang mukmin sekarang memang iya kita terasa hina, tapi nanti di hari kiamat seperti halnya disebutkan oleh Allah, innal ladzina qalu amanna thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu wa la tahzanu. Itu orang beriman ketika meninggal disambut oleh para malaikat. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan gundah. Ini hiburan malaikat bagi orang mukmin yang istiqamah dengan imannya dan sampai meninggal dalam keadaan beriman disambut oleh para malaikat. Allahumma ja'alna minhum walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa artinya menjauhi syirik, fawqahum yaumal qiyamah. Siapa orang yang menjauhi syirik? Itulah orang-orang yang mukmin yang dhaif tadi. Yang mukmin yang dhaif tadi, fawqahum yaumal qiyamah. Mereka itu orang yang bertakwa itu fawqahum, di atas mereka. Orang kufur tadi yaumal qiyamah, atas mereka. Jadi derajat orang mukmin nanti di hari kiamat di atas orang kafir, karena kafir kan neraka, mukmin di surga. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab.
dan Allah memberi rezeki ke siapa saja tanpa hitungan. Artinya rezeki yang sangat luas, baik di akhirat ataupun di dunia. Di dunia cuman kebiasaan ke dunia Allah berikan ke kufar. Orang berikan kufar, mukmin diberikan dan kufar juga diberikan. Artinya rata. Kalau di dunia untuk mendapatkan rezeki ataupun kekayaan di dunia, Allah tidak membedakan antara kafir dengan mukmin. Karena penyebab seperti tadi, karena dunia tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhirat yang sangat berharga di sisi Allah, nah ini tidak diberikan khusus ke orang-orang yang bertakwa, ke orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minal muttaqin alladhina yabta'iduna 'anil syirki wal dhalali wal ma'asi bi rahmatika ya arhamar rahimin.